Makkah Madinah mempunyai kaitan erat sekali dalam perjuangan peradaban Islam, Bapak Ibu sekalian. Makkah dan Madinah ini tidak bisa terlepaskan. Ketika Rasulullah SAW dulu berdakwah, Bapak Ibu sekalian, mulai dari dirinya sendiri. AC, mau dihidupin? Gak dingin. Mau dimatikan atau dihidupin? Hah? Kecil aja. Kecilin. Hidup tapi kecil. Gimana? Oke. Apotek masih tutup. Lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW mulai berdakwah dalam dirinya sendiri. Itu terbukti ketika beliau melakukan menyendiri di Jabal Nur. Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan selanjutnya. Kemudian beliau berdakwah kepada istri beliau, kemudian beliau berdakwah kepada keluarga beliau, kemudian beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan beliau berdakwah secara terang-terangan. Kilas balik sejarah ini Bapak Ibu sekalian memberikan gambaran kepada kita bahwa berbuat baik itu harus kepada orang yang terdekat kita dahulu. Seorang istri harus berbuat baik kepada suaminya, suami harus berbuat baik pada istrinya, dan seorang bapak harus berbuat baik kepada anak-anaknya. Begitu juga seorang anak berkewajiban berbuat baik kepada bapak-bapaknya. Bapak Ibu sekalian saya banggakan, kota Mekah pada waktu itu Rasulullah SAW melakukan dakwah, ditantang di sana di sini. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk melakukan hijrah. Pertama, Rasulullah SAW menyuruh sahabat Utsman bin Affan untuk hijrah ke Habasyah. Tercatat dalam sejarah bahwa kaum muslimin sebelum hijrah ke Madinah melakukan hijrah 3 kali ya. Ke Habasyah 2 kali, kemudian ke Taif 1 kali. Kemudian secara berangsur-angsur Rasulullah SAW hijrah pertama ke Madinah, beliau sama Abu Bakar, kemudian diikuti sahabat-sahabatnya. Kenapa Rasulullah SAW memilih Madinah menjadi tempat hijrah beliau, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah Madinah yang dulu namanya Yathrib merupakan pusat dari perekonomian pada saat itu. Yang kedua, Madinah itu merupakan strategis Bapak Ibu sekalian, kota strategis yang menjangkau kota-kota yang lain, sehingga Rasulullah SAW memilih Madinah. Kemudian selanjutnya, sebelum Rasulullah SAW pergi ke Madinah, ada perjanjian, yaitu perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2, yang menandakan bahwa penduduk Madinah, Bapak Ibu sekalian, sudah berikrar pada Rasulullah SAW untuk menerima Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Nah, tempat yang akan kita lalui sekarang ini Bapak Ibu sekalian adalah Jabal Sur. Jabal Sur ini Bapak Ibu sekalian lebih dikenal dengan Hayul Hijrah. Tempat ini namanya Hayul Hijrah. Dulu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian, ini ke Jabal Sur untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Kenapa Rasulullah SAW ke Jabal Sur, Bapak Ibu sekalian? Pada saat di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah tempat musyawarahnya pemuka-pemuka Quraisy yang besar. Pada saat itu diputuskan bahwa pemuka-pemuka Quraisy akan melakukan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Cuma yang menjadi kendala besar adalah bagaimana cara membunuh Rasulullah SAW. Salah satu caranya adalah setiap dari ketua atau kelompok Quraisy itu, Bapak Ibu sekalian, mewakili suku-sukunya masing-masing untuk membunuh Rasulullah SAW, dengan tujuan ketika Rasulullah SAW nantinya terbunuh, maka keluarga dari Abdul Muthalib tidak bisa membalas dendam. Kenapa? Karena semua suku telah membunuh Rasulullah SAW. Dan setelah di Darun Nadwah diputuskan bahwa akan dibunuh Rasulullah SAW, malaikat Jibril memberitahu Rasulullah SAW rencana orang kafir Quraisy itu. Maka pada saat itu, pada malam itu, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang beliau. Kemudian Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala keluar dari rumah beliau
tanpa sepengetahuan orang kafir Quraisy. Padahal pada malam itu Bapak Ibu sekalian, rumahnya Rasulullah SAW dijaga ketat oleh orang-orang Quraisy. Tahu di mana rumahnya? Nah, tempat rumahnya adalah di belakang tempat kita foto-foto kemarin itu, di Maulid Nabi namanya. Di depannya itu ada Jabal Abi Qubais, di sebelah Jabal Abi Qubais ada Maulid Nabi yang sekarang dijadikan perpustakaan. Nah, di sanalah Rasulullah SAW dulu dikepung. Kemudian Rasulullah SAW keluar melalui pintu belakang. Kemudian yang tidur di tempat beliau adalah Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian di depan Bapak Ibu sekalian, ini tampak Jabal Sur. Jabal Sur itu kalau kita mendaki Bapak Ibu sekalian sekitar 1 jam 30 menit. Kalau yang kencang, yang muda-muda. Kalau yang tua-tua bisa sampai 3 jam. Di depan. Sekarang insya Allah kita akan turun. Ya. Jadi Jabal Sur di sini Bapak Ibu sekalian, kalau orang Indonesia mengatakan ada gua kan? Kalau di sini Jabal Sur itu, gua itu saya pernah naik ke atas. Ayo. Sup. Di sini Bapak Ibu sekalian, Jabal Sur itu ternyata saya juga mengira bahwa gua itu tanah yang terlubang. Akan tapi Bapak Ibu sekalian, di Jabal Sur ini ternyata batu besar. Batunya sangat besar sekali di atasnya itu. Kemudian di sanalah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi. Di Jabal Sur ini, di atasnya Bapak Ibu sekalian, tanahnya datar, kemudian di sana ada batu besar yang berlubang. Kalau kita masuk hanya bisa nampung 2 orang Bapak Ibu sekalian. Nah, disinilah Rasulullah SAW bersembunyi.